Kembali disergap setelah sempat dikabarkan hilang, seorang pencari ikan ditemukan tewas tenggelam di Danau Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga histeris saat mendatangi lokasi kejadian. Seorang wanita terus menangis saat mendatangi lokasi tewasnya MR, pria 21 tahun di pinggir Danau Saguling pada Larang, Bandung Barat. Dugaan sementara korban tewas akibat tenggelam. Saat pergi dari rumah untuk mencari ikan, korban diduga terpleset di sisi Danau Saguling. Korban seorang buruh pabrik sempat dikabarkan hilang sejak 18 Juli lalu dan jasadnya ditemukan 2 km dari rumahnya. Malam Senin, Pak. Kan itu dia pergi dari rumah kan jam 11. Oh, 11 malam? Siang. Kerja? Ya, pergi sampai sekarang ini baru ketemu ini. Keluarga dan teman kerja korban sempat melakukan pencarian. Dari Senin harusnya masuk, Pak, cuman dia nggak masuk. Dari Senin harusnya Sebuah, Pak, masuk. Ya kan dia kata pihak keluarganya HP ada di rumah. Jadi dari Senin pada pihak keluarga juga udah mulai nyari, Pak. Tim Inavis yang melakukan olah TKP tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Jasad pria ditemukan mengapung di Kali Sunter, Jakarta Utara. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, diduga tewas sejak 2 hari lalu. Warga Koja, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan jasad laki-laki mengapung di Kali Sunter. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas PPSU. Salah seorang wanita yang berada di lokasi mengaku mengenali korban sebagai pamannya. Mu Kim On, 60 tahun, tidak pulang selama 2 hari usai pergi bersepeda. Tidak ada tanda kekerasan, korban diduga tewas sejak 2 hari lalu. Gimana? Sakit. Umurnya berapa usianya? Saya nggak tahu umurnya. Tapi ciri-cirinya apa? Sama? Sama. Oh. Tapi kan saya belum lihat, maksudnya mukanya katanya udah nggak ini kan, mukanya udah nggak keluar kan, giginya udah nggak ada. Oh gitu. Terakhir? Udah 2 hari ini ya, 3 hari lah. Keluar dari rumah naik apa tadi? Sepeda. Naik sepeda. Jadi udah 2 hari ya? 2 hari ya. Tanda kekerasan tidak ada, mayat sudah terkupas kulitnya. Namun sekarang akan dibawa ke RCM. Ada pihak keluarga yang mengenalinya. Identitas atau barang-barang korban? Kalau identitas korban menggunakan kaos. Jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang karyawan wanita terjebak selama 2 jam di dalam lift di gedung perkantoran Geraha Atika, Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi saat korban yang lanjut usia akan naik ke lantai 2. Menggunakan alat khusus, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang karyawan yang terjebak di dalam lift di gedung perkantoran Geraha Atika, Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Setelah 2 jam, korban seorang karyawan wanita 76 tahun berhasil dievakuasi. Peristiwa terjadi saat wanita lansia tersebut akan naik menuju lantai 2 dan tiba-tiba terjebak akibat mesin lift yang rusak. Karyawan yang lain berusaha untuk menyelamatkan dengan cara membuka paksa. Gitu. Setelah dibuka paksa, sedikit dibuka, ya kan, biar ada udara masuk. Kemudian bingung nih, kuncinya nggak bisa, yang ada nggak bisa membuka lift itu yang ketutup, yang kejebak. Setelah berusaha nggak bisa kebuka dengan kunci yang ada. Nah, ada salah satu petugas ngubungin damkar. Usai kejadian, lift diperbaiki. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Seorang anak di bawah umur di Bekasi, Jawa Barat ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan dengan kaki terikat rantai. Diduga anak tersebut kabur dari rumah setelah mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Polisi menyelidiki kasus ini.
Polisi terus melakukan pendampingan terhadap R, bocah laki-laki 15 tahun yang ditemukan warga dalam kondisi kaki terikat di kawasan Jati Asih, Jati Kramat, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya warga menemukan korban dalam kondisi kelaparan hingga viral di media sosial. Diduga anak tersebut kabur dari rumahnya setelah mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Kedua orang tuanya kini masih dalam pemeriksaan. Kita akan rujuk ya berdasarkan dari dokter kita ada, ini Pak Dokter, dari dokter kita Polres juga ada, akan kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan kesehatannya terlebih dahulu sebelum dititip beberapa hari kemudian, hasil kesepakatan bersama nanti tentunya itu Pak. Usai kejadian, bocah 15 tahun tersebut rencananya akan dititipkan di panti asuhan. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Penelitian pembuatan turbin seorang mahasiswa UKI Toraja ditemukan tewas usai tenggelam di Sungai Rea, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban berjalan dramatis dibantu oleh warga. Pencarian selama 2 hari Nelwan Patola, mahasiswa UKI Toraja yang tenggelam di Sungai Lembang, Rea Tulaklangi, Saluputi, Tanah Toraja, ditemukan tewas. Korban mahasiswa semester akhir Fakultas Teknik Mesin 2018 tenggelam saat sedang melakukan penelitian pembuatan turbin di Sungai Rea. Peristiwa berawal saat korban dan 7 teman kuliahnya memasang alat penelitian. Korban turun berenang berupaya mengejar topinya yang jatuh ke sungai. Naas korban tiba-tiba tenggelam hingga dinyatakan hilang. Korban lagi melakukan penelitian untuk turbin sampai terjadi kecelakaan di sungai. Berapa hari pencarian ini? Untuk kami dari Basarnas terhitung dari kemarin sampai hari ini terhitung 2 hari. Korban dibawa ke Rumah Sakit Laki Padada untuk diotopsi. Rencananya korban akan disemayamkan di rumah duka di Gandang Batu Silanan, Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tidak diketahui keberadaannya di hari pernikahan sang putri, seorang ibu rumah tangga di Tulung Agung ditemukan tewas di dalam sumur. Evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis. Petugas berupaya mengevakuasi Marsinah, seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di dalam sumur samping rumahnya di Desa Palem, Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur. Saat peristiwa terjadi, korban 51 tahun sedang menggelar hajatan pernikahan putrinya. Korban tidak diketahui keberadaannya sejak Kamis dini hari. 1 hari pencarian oleh kerabat dan tetangga, korban ditemukan Kamis malam di dalam sumur. Korban ditemukan dalam posisi telungkup di permukaan air sumur sedalam 10 meter dari bibir sumur. Evakuasi jenazah pada malam hari ini sudah dilaksanakan oleh tim damkar Tulung Agung dan alhamdulillah jenazah bisa diangkat dari lubang sumur, diangkat naik kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi terkait dengan penyebab-penyebab terjadinya meninggal dunia. Hari ini bersama dengan pernikahan anaknya. Korban dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak untuk diotopsi. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan.